Shalom. Shalom Jemaat Zion Church of Christ. Hari ini kita kembali di I Start with Jesus, di mana kita akan memulai segalanya aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa, di dalam pujian kita, penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang disampaikan firman Tuhan nanti oleh Pastor Robby Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada oleh karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin senangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang murapi dan Engkau yang hadir memenuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama. Kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berikan pujianmu dengan ucapan syukur. Apapun yang kau alami mungkin tidak sesuai dengan kau harapkan, tapi marilah engkau bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari bersyukur. Angkat penyembahanmu, puji namanya. Mari bersyukur apapun yang kau alami. Sebab Dia baik, Dia setia dalam hidup kita. Mari bersyukur, beri pujian. Ini pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa kami bisa membalas cintamu Tuhan? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang setia, yang setia. Ini pujian kami kepadamu Tuhan, ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita katakan, dengan apa ku membalas kasih yang kami terima darimu Tuhan. Kasih yang begitu tulus, kasih yang mengasihi kami apa adanya kami Tuhan. Cintamu yang begitu besar. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Mari katakan lagi, ku mau selalu, ku
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dengan segenap hatimu. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Kau setia. Kami bersyukur. Kau Bapa. Mari katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur. Ya la 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 masya na 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 na. Menopang kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kau sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, mari angkat penyembahanmu kepadanya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Takkan dibiarkan, takkan ditinggal. Oh, ku bersyukur padamu. Angkat terus penyembahanmu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. hanya anugerah-Mu. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji. Ku kan memuji-Mu. Amin. Selamanya. Mari katakan lagi, terima kasih, terima kasih. Oh, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Oh, Puji-Mu. mari lebih lagi kita mau katakan terima kasih.
kasih, oh, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi kita mau katakan terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Haleluya. Sekali lagi hanya anugerah-Mu. Amin. Ku kan memuji-Mu. Selamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start with Jesus di hari Sabtu ini. Seminggu sekali tentunya siaran ini dijalankan menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Baik saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Indonesia, atau yang sedang ada di perjalanan, atau sedang ada di lokasi tertentu, dimanapun saudara berada, saya percaya firman Tuhan akan selalu memberkati kehidupan setiap kita dan membawa perubahan-perubahan besar terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Saya yakin bahwa ketika anak-anak Tuhan menyembah Tuhan, ketika setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Dan saya yakin bahwa hati kita telah dipersiapkan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Nah, judul hari ini yang saya mau bawakan berbicara mengenai jangan berhenti di 3 kali. Jangan berhenti di 3 kali. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan sama saudara mengenai arti daripada tema yang kita bahas di hari ini. Itu terambil dari kisahnya tentang Elisa, bagaimana Elisa berdoa bagi seorang raja yang ingin menang atas musuh-musuhnya. Terambil dari teks 2 Raja-Raja pada pasal 13, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, kisahnya adalah tentang Raja Yoas dan Nabi Elisa. Ini adalah kisah yang sangat-sangat manusiawi. Kenapa? Karena ini bukan tentang dosa besar. Ini bukan tentang pemberontakan terbuka. Tetapi ini tentang respons yang setengah hati terhadap petunjuknya Tuhan. Raja Yoas itu datang kepada Elisa pada saat dia sedang mengalami kondisi kritis. Elisa pada waktu didatangi itu sedang sakit keras dan sebentar lagi akan meninggal. Nah, Israel sedang terjadi adalah tertekan oleh serangan atau ancaman oleh kerajaan Aram. Dan kondisinya adalah masa depan bangsa Israel terasa menjadi tidak pasti. Nah, di momen inilah Tuhan berbicara tentang masa depan. Bukan melalui strategi militer apa yang akan dilakukan oleh Raja Yoas, tetapi melalui tindakan profetik yang sederhana yang diarahkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Yang pertama adalah Tuhan menyatakan masa depan melalui instrumen rohani. Kita lihat di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Nabi Elisa berkata, ambillah panah, ambillah busur. Lalu panahlah kemenangan. Dan karena ini adalah ketika kau memanah, maka kau akan menerima kemenangan. Karena ini adalah panah kemenangan dari Tuhan. Kata Elisa demikian. Karena sambil Raja Yoas memanah, tangannya dipegang. Nah, di sini yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan selalu seringkali maksud saya, itu memakai tindakan-tindakan simbolik.
Elisa tidak memberi ceramah panjang terhadap Raja Yoas. Elisa cuma meminta, kamu ambil busur, lalu kamu panah ke arah timur. Saudara, Tuhan sering menyatakan kehendaknya bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat ketaatan pada instruksi yang tampaknya sederhana. Panah itu bukan sekedar senjata, tetapi panah itu adalah deklarasi iman. Lalu pada saat tangan Elisa tepat berada di atas tangan raja, pada saat raja akan memanah, tangan Elisa pegang tangan raja. Nah, ini sangat penting. Secara teologis, tangan nabi itu sama dengan otoritas dan firman Tuhan. Sedangkan tangan raja itu sama dengan tanggung jawabnya manusia. Berarti di sini kemenangan terjadi saat ada otoritas Tuhan yang bertemu dengan responsnya manusia. Nah, aplikasinya untuk masa kini, firman Tuhannya sudah jelas. Roh Kudusnya menuntun. Namun Tuhan tidak menggantikan peran daripada ketaatan kita. Nah, kalau kitanya nggak taat, firman-Nya sudah ada, Roh Kudusnya sudah ada, maka kemenangannya juga tidak akan terjadi. Itu sebabnya kata Tuhan yang dikatakan Tuhan menaruh tangannya, tetapi sebenarnya kitalah yang harus menarik busurnya. Masih ingat nggak kisahnya Daud lempar umban ke arah Goliat? Yang harus melempar tetap Daud, ya kan? Tetapi dengan tangan Tuhan yang ada bersama dengan Daud. Lalu yang kedua, saudara, ketaatan itu menentukan sejauh mana kemenangan yang diberikan kepada seseorang. Ayat 18-nya dikatakan begini, pukullah ke tanah, maksudnya busur itu pukullah ke tanah. Maka raja memukul 3 kali, anak panahnya maksud saya, memukul anak panah itu 3 kali, dipukul ke tanah, lalu dia berhenti. Nah, di sini Elisa tidak membatasi jumlah pukulan. Bukan Elisa yang membatasi. Yang membatasi berapa pukulan yang dilakukan oleh Raja Yoas adalah hati dan persepsi Raja Yoas sendiri. Berarti di sini kita bisa melihat Yoas memang taat, tapi tidak sepenuh hati. Yoas tidak menolak perintah Tuhan. Dia tidak memberontak sama Tuhan. Hanya saja yang terjadi, Yoas ini berhentinya terlalu cepat. Nah, inilah tragedi rohani yang paling umum. Kita berdoa, tapi karena kita merasa belum dijawab, lantas kita cepat-cepat menyerah. Atau kita melayani, tapi karena kita berhadapan dengan situasi yang kurang nyaman, gak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya kita melayani dengan setengah hati. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita masih menyisakan keraguan-raguan, benar gak ya Tuhan tolong saya, benar gak ya akan ada jawaban atas apa yang kami doakan. Nah, masalahnya di sini bukan pada jumlah 3 pukulan, tapi kepada berhenti pukulan itu yang dilakukan oleh Raja Yoas. Di sini kita bisa melihat akibatnya dari yaitu Raja Yoas yang cuma memukul 3 kali, Elisanya gusar. Bukan karena emosi, tapi karena potensi yang terbuang. Elisa melihat sesuatu yang Yoas tidak lihat. Tuhan siap memberi kemenangan total atas Israel melalui Yoas. Tetapi sang raja cepat puas dengan kemenangan yang parsial. Saudara, Tuhan tidak murka sama Yoas, enggak. Tuhan enggak murka, tapi kesempatan penuh itu bisa hilang, saudara. Kalau Yoas atau kita tidak menyepakati cara Tuhan bekerja dalam diri kita. Pelajaran yang ketiga, kemenangan parsial itu bukan rencana sempurnanya Tuhan. Ayat 19-nya, engkau seharusnya memukul 5 atau 6 kali. Artinya secara teologis, ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena Tuhan sudah menetapkan kemenangan sebenarnya. Tetapi luas kemenangan itu dipengaruhi oleh responsnya manusia terhadap apa yang Tuhan arahkan. Nah, bukan berarti Tuhan itu menjadi terbatas, tetapi Tuhan selalu menghormati kehendak dan iman dari manusia itu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kepenuhan kepada orang yang cuma puas dengan yang setengahnya. Nah, artinya relevansi rohani buat masa kini, kita jumpai banyak orang Kristen. Mereka sudah selamat, ditebus oleh darah Yesus. Tapi mereka tidak hidup dalam kepenuhan yang Tuhan sediakan. Mereka masih suka dengan kegiatan mereka yang lama. Mereka masih gemar melakukan hal-hal yang di luar firman dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen kelihatannya melayani, tetapi mereka melayani tanpa api. Mereka cuma rutinitas. Mungkin karena dijadwal, mungkin karena ada
pemasukan di situ. Tapi mereka tidak memiliki api untuk melayani di sana. Berikutnya lagi saudara, contohnya adalah mengalahkan satu dosa, lihat baik-baik. Tapi kita membiarkan dosa yang lain tetap ada. Nah kita sering berkata begini, ya sudahlah yang penting udah cukup lah. Cukup segini aja udah cukup lah. Padahal saudara, Tuhan berkata begini, Tuhan itu menyediakan lebih. Kita seringkali bersembunyi di balik kata apa? Cukup. Padahal kitanya yang tidak mau melepaskan diri kita untuk bergerak lebih jauh lagi. Karena sebenarnya Tuhan itu menyediakan yang berlimpah. Hanya pertanyaannya, kita yang menghentikan karya Tuhan untuk bekerja atas hidup kita. Padahal Tuhan maunya kan apa? Maunya Tuhan kita terus bergerak, terus melebarkan, terus mengembangkan lagi, terus mengembangkan lagi. Tapi kita bersembunyi di balik kata-kata apa? Cukuplah, saya cukup aja segini gitu. Ini menjadi problem. Makanya kenapa banyak orang Kristen harusnya bisa melebarkan kemampuan dia, tapi dia cuman bersyukur, artinya bagus bersyukur, tapi kita akhirnya cara kita bersyukur malahan membatasi Tuhan bekerja lebih lagi. Yang keempat saudara, aplikasi praktis bagi gereja dan pribadi. Apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi segala satunya seperti itu tadi? Artinya gini, jangan berhenti pada ketaatan minimal. Jangan hanya tadi saya katakan, cukup berdoa saja, cukup berdoa saja. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang sekedar hadir. Jangan hanya menjadi orang-orang yang sekedar asal melayani saja. Ingat, Tuhan mencari ketaatan yang konsisten dan penuh iman. Itu dia yang Tuhan cari. Makanya jangan ukur janji Tuhan dengan pengalaman masa lalu. Yoas mungkin berpikir 3 kali udah lumayan lah gitu kan. Gak usah berlebihan lah. Padahal iman sejati itu tidak diukur dari logika manusia, tetapi diukur dari keyakinan kita kepada firman Tuhan. Nah, ini adalah panggilan bagi generasi kita hari ini. Panggilan bagi siapa? Bagi setiap keluarga Kristen. Ayo, panggilan bagi siapa? Bagi setiap pemimpin rohani. Panggilan bagi siapa? Bagi setiap jemaat Tuhan. Nah, pertanyaannya bukan apakah Tuhan mau memberkati saya atau tidak. Bukan itu lagi. Itu bukan pertanyaan itu yang dipentingkan. Tetapi seberapa jauh kita mau merespons kata-kata firman-Nya Tuhan. Nah, saya closing saudara. Berarti Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia tidak pernah berhenti. Tuhan masih memberikan Anda panah kemenangan. Tuhan masih menaruh tangannya di atas hidup setiap kita. Namun satu pertanyaan tersisa adalah, apakah kita akan berhenti di 3 kali atau terus sampai kemenangan itu menjadi tuntas atas kehidupan kita? Nah, janganlah menjadi orang yang cepat berhenti. Jangan jadi orang yang, udahlah berhenti aja lah gitu. Jangan. Di hadapan Tuhan yang menyediakan lebih, harusnya kalau Tuhan menyediakan lebih, jangan biarkan saudara menghentikan apa yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup saudara. Saya berdoa buat saudara, di hari ini dengan mendengar firman Tuhan ini, mata setiap kita terbuka bahwa Tuhan ingin saudara bukan menjadi orang yang cukup secara versi Anda, tapi kita menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luas sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Saya percaya bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya menjaminkan kita untuk kita senantiasa bergerak seirama dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga terpelihara sempurna, menjadi warga sorga.
punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat setan iblis. Bahkan di sepanjang tahun ini, kami diproteksi, kami dipagari. Segala bentuk rangkaian orang jahat, santet, pelet, guna-guna roh perdukunan, aku lumpuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda. Dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh mengucap syukur buat tubuh dan darah Yesus. Percayalah bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya, menjaminkan kehidupan Anda dan saya untuk senantiasa bergerak di dalam jaminan, di dalam setiap penyertaan Tuhan. Ingat baik, tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Apa yang Anda pegang, tangan Anda dipegang Tuhan. Apa yang Anda kerjakan, tangan Anda dipegang Tuhan. Itu sebabnya, jangan biarkan saudara menghentikan atau men-stop kelimpahan kuasa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup Anda. Di tangan saya, saudara, ada minyak urapan. Saudara juga boleh ambil minyak di tempat saudara masing-masing. Kita bisa berdoa. Ingat baik, tangan Tuhan pegang tangan Anda. Dan Anda bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa buat keluarga Anda. Berdoa buat pasangan saudara. Berdoa buat setiap orang yang bersama dengan saudara. Bahkan Anda bisa berdoa buat pabrik Anda. Buat rumah Anda. Buat tempat di mana Anda tinggal, buat tempat di mana Anda sedang membangun sebuah proyek dan lain sebagainya. Di tanah kosong atau apapun yang sedang akan saudara bangun, Anda urapi, curahkan minyak, maka segala kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini mengganggu, dia tidak akan punya kuasa untuk menghalangi apa yang akan Anda kerjakan di tempat tersebut. Nah, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, maka dia akan memakan buahnya. Di layar monitor setiap kita ada kata-kata berkat, kata-kata kuasa. Kata-kata ini akan terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita percaya dan memperkatakannya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara I Start with Jesus. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara belum pernah tertanam di gereja manapun, atau saudara sedang rindu untuk mau didewasakan, untuk mau dibimbing, dimuridkan, dan menjadi dewasa untuk jadi berkat, maka kami Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka untuk memberkati, artinya untuk membangun, untuk membawa saudara ke dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya potensi yang ada di dalam diri saudara akan dikembangkan, akan terbuka, dan Tuhan akan memperlihatkan apa yang sebenarnya yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Nah, saudara silakan menghubungi nomor telepon yang ada di siaran ini. Saudara bisa menghubungi nomor telepon tersebut, ada alamat gereja kami juga di sana. Saudara bisa hadir, saudara bisa datang, dan saudara akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan Anda. Saya percaya, saya sebagai gembala senior di sana, saya akan menolong saudara, saya akan membawa saudara ke dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saya akan closing di hari ini. Saudara angkat tanganmu di tempat Anda masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan ada bersama kami, pertolongan Tuhan ada bersama kami, firman Tuhan ini mengubahkan kami dalam cara kami berpikir. Maka kami selesai dan kami menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini. Diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Setiap anak-anak muda diberkati masa mudamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Tuhan Yesus Kristus berkati dan shalom. All belong to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said
Nobody